Shalom. Kok kayaknya belum makan? Shalom. Puji Tuhan, nanti makan. Ya toh? Mungkin lemah, letih lesu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau pada pagi hari ini kita boleh kembali mengucap syukur. Kenapa setiap saat saya sampaikan untuk kita selalu bersyukur dan bersyukur? Karena di balik segala ucapan syukur kita ada berkat Tuhan tersembunyi tanpa kita sadari. Tadi di dalam setiap pujian, Tuhan ubah hatiku, ini adalah hati yang rindu. Bahkan Tuhan itu terus mau mengadakan kegerakan-kegerakan baru. Amin. Ketika Tuhan Anda adakan, rancangkan di dalam setiap kehidupan kita, Tuhan inginkan seperti yang Tuhan kerjakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita sudah ada di zona zaman akhir. Mengingatkan kembali lagi di dalam Wahyu pasal 22. Yang kudus semakin kudus, yang jahat semakin jahat. Pengirikan terus terjadi dari hari lepas hari. Hari lepas hari, ganti minggu, minggu ganti bulan, bulan ganti tahun, terus berjalan. Dan waktu itu tidak akan pernah terulang. Masa-masa pengirikan terus terjadi. Ini saatnya kita mengalami kegerakan-kegerakan yang seperti Tuhan mau. Ya, kita baca dulu. Kita rindu masuk dalam kegerakan Tuhan. Yesaya pasal 43. Ayat 19. Yesaya pasal 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam Yesaya 43 ayat 19 yang ada dua hal yang saat ini Tuhan terus mau kerjakan. Di situ dikatakan aku hendak membuat sesuatu yang baru. Artinya Tuhan membuat satu kegerakan yang baru untuk setiap kita menghidupinya. Dan di situ dikatakan yang sekarang tumbuh. Artinya tidak hanya sekedar terima firman diam aja. Ada kegerakan-kegerakan Tuhan diam saja. Ada perintah-perintah Tuhan diam saja. Artinya di situ tidak ada perubahan, tidak ada pertumbuhan. Namun ketika kita mensingkapi firman Tuhan, yang sekarang sudah tumbuh, sekarang. Kalau hari besok, besok ya bilang aja sekarang. Kalah karo wong dodolan. Wong dodolan itu sekarang bayar, besok gratis. Ya. Besok datang, lu katanya gratis dah hari ini, bayar. Demikian pula Bapak Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sekarang sudah tumbuh, saya yakin dan percaya jemaat Petra mengalami pertumbuhan. Jangan stuck, jangan hanya sebatas. Ya. Bahkan di situ dikatakan, belumkah kamu mengetahuinya? Ada suatu pertanyaan. Tuhan inginkan satu kehidupan kita siap mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan kali yang kedua ini. Kita ini harus benar-benar cepat tanggap. Kalau bahasanya Jawa, tanggap ing sasmito.
Serak mudeng meneh. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Tuhan inginkan satu kegerakan yang baru. Ini ada di dalam setiap kita, menghidupinya. Saya yakini jemaat Petra ini terus mengikuti kegerakan-kegerakan Tuhan. Ya. Dan inilah saatnya. Sekarang bertumbuh. Kita harus mengetahuinya. Di dalam diri kita harus. Jangan kita mengikut Tuhan KTP. Jangan ngikut Tuhan asal. Ngikut Tuhan itu ada tujuannya. Demikian pula sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, jangan puas hanya sekedar melayani. Ya. Jangan puas hanya pencapaian, aku sudah penuh mengikuti kegiatan melayani. Tapi di situ masih Tuhan tuntut. Tuhan inginkan satu kehidupan setiap kita sebagai umat pilihannya, umat pilihan Tuhan. Saya yakin jemaat Petra pilihan Tuhan. Jangan sampai tidak dipilih Tuhan. Ketika kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan, kita harus mengikuti apa yang menjadi maunya Tuhan. Apa yang menjadi kegerakan Tuhan. Ya. Kalau setiap kita ini mau mengikuti kegerakan-kegerakan Tuhan, saya yakin hidup kita itu tidak akan ada kegentaran. Tidak ada bimbang, tidak ada ragu. Sekalipun dunia ini tunjang langgang, jungkir balik, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Satu pekerjaan, satu langkah, satu apa yang dikerjakan di setiap kita, tidak ada yang mustahil. Ya. Ini sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Aku hendak membuat jalan di padang gurun. Tidak ada yang mustahil. Dan sungai-sungai di padang belantara, coba Bapak Ibu Saudara renungkan. Ketika kita melakukan segala sesuatu apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita mengikuti kegerakan-kegerakan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Apa yang tidak mungkin bagi kita, tidak ada yang mustahil. Bersama Tuhan, Tuhan akan bukakan jalan. Tuhan akan singkapkan, Tuhan akan berikan pengertian. Tuhan akan pertemukan dengan seorang-orang ataupun siapapun yang menjadi partner kerjanya. Tidak ada yang mustahil. Untuk itu mari Bapak Saudara, kegerakan Tuhan yang baru ini harus kita singkapi. Kalau setiap kita mengatakan hari ini baru, artinya ada yang lama. Yang lama harus ditinggalkan. Hati yang lama harus ditinggalkan. Tuhan inginkan setiap kita dibentuk melalui firman-firman-Nya, memiliki hati yang baru, hati yang seperti hati Kristus. Maka hati yang lama ini harus diganti. Apa itu hati yang lama? Pikiran-pikiran lama. Yaitu kebiasaan-kebiasaan lama. Buang, ganti yang baru. Bukan kebiasaan manusia daging, namun kebiasaan Roh Kudus yang menuntun. Lalu apa selain kebiasaan? Kesombongan. Sampah di dalam pikiran. Kesombongan itu tidak baik. Keegoisan. Hidup jemawa. Harus benar-benar kita buang. Tinggalkan, ganti yang baru. Tuhan sudah bentuk kita.
Tuhan sudah benahi kita. Kegerakan Tuhan itu untuk saat ini kita harus benar-benar seperti hati Kristus. Memulihkan gambar Kristus yang sudah dirusak oleh iblis. Gereja secara organisasi ini juga akan terus mengalami pembaharuan. Gereja di akhir zaman ini kita harus selalu rindukan hadirat Tuhan, memenuhi ruangan rumah Tuhan. Secara organisasi, secara pribadi, lepas pribadi. Ini harus setiap kita rindukan hadirat Tuhan itu terus. Kita memiliki yang baru, yang baru, yang baru, dan yang baru. Yang lama sudah mulai kita tinggalkan, buang. Kalau kita ini hanya memikirkan kembali lagi pikiran lama, kehidupan lama, tidak ada perubahan, tidak ada progres, tidak ada pertumbuhan, menjadi makanan empuk bagi iblis, Bapak Ibu Saudara. Untuk itu mari kita melangkah, kita hidupi firman Tuhan di dalam Yesaya 43 ayat 19, hidupi. Yang Tuhan sudah buatkan di dalam diri kita, Tuhan sudah bentuk di dalam diri kita, di-upgrade. Ya. Manusia lama kita di-upgrade menjadi manusia yang baru, yang sekarang ini, sekali lagi, sudah bertumbuh. Ya. Saya rindu Bapak Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan ketika kita mengalami satu upgrade, kita mengikuti kegerakan Tuhan, yaitu mengikuti kegerakan-kegerakan Tuhan yang menuju yang lebih baik, menuju kebenaran. Bapak Ibu Saudara, umat ciptaan Tuhan itu banyak. Di lingkungan kita tinggal itu banyak orang-orang ciptaan Tuhan, sama. Namun berbeda. Sama tapi apa? Sama tapi berbeda. Kita sama-sama diciptakan Tuhan, kita sama-sama dihembusi roh Tuhan. Namun pertumbuhan secara rohani, pertumbuhan menuju ke kebenaran berbeda. Dan mereka, banyak orang itu menjadi saksi. Melihat kita. Menyaksikan perubahannya, menyaksikan pertobatannya, menyaksikan ketaatan, kesetiaannya, kesungguhannya. Kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, orang luar melihat, saiki beda, sekarang berubah, sekarang mengalami perubahan, mereka mengalami perbedaan. Saksi-saksi di luar kita itu banyak. Tonggo teparo itu lebih banyak daripada keluarga kita. Dia menjadi saksi, dia melihat pola tingkah. Kalau pola tingkah kita, pola tingkah kebenaran, mereka juga melihat, oh mereka baik, oh mereka gini. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Tapi sebaliknya, kalau tingkah langkahnya tidak baik, kurang menjadi berkat sebagai anak Tuhan, dicibir. Ya, kita baca dulu di dalam Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2. Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2, nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan,
tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Ayat 1, saudara. Di situ ayat 1 katakan, mari kita mempunyai banyak saksi. Perikopnya apa tadi? Supaya kita beriman. Mari kita menanggalkan atau meninggalkan beban-beban dosa. Dosa sekecil apapun yang tiada benar di hadapan Tuhan, buang. Ya. Karena dosa itu merintangi kita untuk kita berhubungan dengan Tuhan. Dosa menghalang-halangi, dosa ganduli, kita tidak memiliki damai sejahtera ketika kita ada dalam dosa. Adanya roh penuduh. Ya, kalau roh penuduh dibiarkan terus berlanjut, stres akhirnya mati. Namun di situ di ayat 1 katakan mari berlomba-lomba. Berlomba artinya ada suatu kegerakan untuk kita mencapai garis finish, untuk kita mencapai satu tujuan, itu diadakan kegerakan. Tuhan sudah terus menuntun, membimbing kita untuk kita semakin hari semakin maju, semakin hari semakin kita masuk level air yang dalam. Dan perlombaan ini diwajibkan oleh Tuhan. Hukumnya apa? Nek wajib itu ada yang colok, lowong. Wajib itu harus dilakukan, dikerjakan. Ya. Dan ini dibutuhkan satu ketekunan, ketaatan, kesetiaan, kesungguhan. Ya. Dan ayat 2 katakan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Bukan tengok kanan, tengok kiri, ngelirik sono, ngelirik kene. Bukan seperti di sotoh. Ya. Roh Kudus akan menuntun, Roh Kudus akan memimpin. Untuk kita terus semakin hari semakin memiliki iman yang lebih hari semakin bertumbuh. Itu yang saat ini harus kita persiapkan. Ketika iman kita semakin hari semakin bertumbuh, semakin naik, semakin kuat, semakin besar, kita semakin menuju ke kesempurnaan. Ya. Untuk mendapatkan, untuk mencapai, untuk mengerjakan iman yang semakin hari semakin tinggi, ketika kita lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan, sungguh-sungguh di dalam melayani Tuhan, angin badai itu, angin dari kanan atau kiri semakin besar pula. Apa angin itu? Angin itu ialah himpitan-himpitan, cemoohan-cemoohan, ejekan-ejekan dari siapa? Dari orang-orang di sekitar kita. Sok rohani lo. Meh dadi pendeta apa? Kalau ada yang mengatakan gitu, katakan, yok. Itu aja. Kalau dijawab gitu, mereka tidak tanya lagi. Ya. Ketika kita bisa menghadapi ejekan, cemoohan, himpitan, dan kita terus mau setia, bagaikan pikul salib, saya yakin dan percaya, Dia yang bertata di sebelah kanan Tuhan itu memberikan respon, apresiasi kepada kita. Namun di situ juga kita, ketika kita mau melangkah,
Sekali lagi, jangan pernah tinggalkan Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus itu memimpin dalam setiap kehidupanmu menuju ke kesempurnaan. Itu hanya Roh Kudus. Ya, sekali lagi, ketika kita Roh Kudus bersama kita, ada di dalam diri kita, Roh Tuhan ada padaku, maka kita akan berani menghadapi segala tantangan. Ocehan-ocehan akan kita hadapi. Ya. Kita tidak takut iblis yang masuk di dalam kehidupan manusia yang tidak dalam kebenaran. Ngejek, cemooh. Maka ketika Roh Kudus ada dalam diri kita, tidak ada yang mustahil, ada perubahan baru. Kegerakan baru itu akan terus terjadi. Kita akan menjadi penuai di akhir zaman. Karena padi sudah mulai menguning. Dan Tuhan inginkan banyak penuai itu dipersiapkan. Kemarin ada apa? Kelas. Siap. Nah, gitu aja saya. Siap dididik, siap mengikuti ajaran pelajarannya, siap mengalami perubahan, siap mengalami kegerakan. Jangan hanya sekedar terima di sini, neng omah haleluya, haleluya. Adem ayem. Sing penting aku wis teko ning gereja, aku melu kelas. Enggak, Bapak Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Tuhan inginkan satu kehidupan kita yang ngikuti ajaran, ngikuti kegerakan-kegerakan Tuhan. Tuhan inginkan kita dipakai untuk alat Tuhan, untuk menjadi bejana, untuk menjadi perabot, untuk menjadi anak panah. Ya. Dan kita dipakai Tuhan untuk menyadarkan seseorang, untuk memelekkan mata, untuk melepaskan orang-orang yang terbelenggu. Melek mata karena tidak bisa melihat kebenaran. Belenggu karena kehidupan-kehidupan yang tidak mengandalkan Tuhan. Dan kita dipakai Tuhan untuk membawa mereka ke jalan yang benar. Jalan mereka yang tadinya salah kita bawa, kita tuntun. Ini tujuannya. Tuhan mengadakan kegerakan-kegerakan baru itu di dalam diri kita, terlebih di zaman akhir ini, Bapak Saudara. Bahkan kita bukan saja untuk dipakai Tuhan untuk membawa kehidupan orang yang berdosa menuju jalan pertobatan, kebenaran, menuju jalan kebenaran. Kita dipakai Tuhan untuk menyampaikan kabar Injil keselamatan itu, juga penghakiman terakhir. Ini penting untuk dipahami bagi jemaat Petra yang mau rindu mengalami kegerakan baru, mengalami pertumbuhan, beriman, taat, setia, sungguh-sungguh. Saya yakin dan percaya, Tuhan sendiri yang akan nuntun. Karena apa? Karena Tuhan melihat dari tempat kudusnya, banyak umat Tuhan di zaman akhir ini semakin banyak yang bobrok, yang rusak mentalnya, moralnya. Maka Tuhan tidak pakai setiap kita untuk menuntun mereka, untuk mengembalikan mereka, ya, untuk menyadarkan mereka. Tuhan inginkan itu umat ciptaannya itu terima keselamatan. Namun banyak di antara umat Tuhan itu menyelewengkan keselamatan, mengabaikan keselamatan, tidak peduli tentang keselamatan, itu merugikan diri sendiri. Ibadah saenake dhewe. Ibadah itu bukan hanya di gereja saja. Ibadah itu di setiap tindakan, tingkah laku, perbuatan setiap kita dimanapun kita berada. Mari kita singkapi hal itu.
Dan apapun yang setiap manusia lakukan, perbuat itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Dia. Ini yang harus kita sampaikan pada banyak orang. Setiap perbuatan manusia harus dipertanggungjawabkan. Baik itu perilaku baik, buruk. Kesetiaan, ketidaksetiaan, kesungguhan, tidak kesungguhan akan dipertanggungjawabkan di dalam Kolose pasal 3 ayat yang 25. Kolose pasal 3 ayat 25. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Ya. Tuhan tidak memandang orang. Tuhan tidak melihat dedek piadeke. Apa? Bahasane Indonesia apa itu? Apa? Postur. Tuhan tidak melihat, kayak gede dhuwur gagah. Kayak gondrong, kayak ini. Tuhan tidak melihat seperti itu. Kayak cantik, kayak ora, kayak elek, kayak ireng, dan Tuhan tidak melihat itu. Tapi Tuhan melihat setiap tindakan perilakunya. Setiap perilaku perbuatannya itu nantinya akan dipertanggungjawabkannya. Di situ jelas, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya. Dan Tuhan tidak memandang orang. Kayak wong sugih ojo. Kayak sing melarat gitik we. Bukan seperti itu. Kayak persembahannya akeh, tidak seperti itu. Kayak perklitik, juga tidak seperti itu. Namun Tuhan mau melihat setiap hati kita. Tuhan mau melihat iman kita. Dan ketika kita ini mau sungguh-sungguh di dalam mengiring Tuhan, ngikuti Tuhan dimanapun kita boleh berada, kita akan boleh dipakai untuk menjadi penolong bagi sesama kita. Dan kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Itu juga ada berkatnya. Amin. Kalau tadi Kolose pasal 3:25 dikatakan, barang siapa berbuat kesalahan ia akan menanggung kesalahan itu karena Tuhan tidak memandang orang. Tetapi sebaliknya ketika kita tuh melakukan firman, setia taat dengan firman. Yohanes pasal 5 ayat 24. Yohanes pasal 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Amin. Sopo wong sing ora gelem? Saya yakin semua ingin, semua mau, semua rindu. Jangan sampai istilahnya geden empyak kurang apa? Kurang jaga. Keinginannya, kemauannya besar, tapi tindakannya, langkahnya tidak ada. Tuhan inginkan satu kehidupan setiap kita ketika kita melakukan firman-Nya. Kita setia, pikul salib. Kita setia melakukan firman-Nya sampai kesudahan zaman akhir. Maka kita memiliki jaminan. Bagi orang percaya itu memiliki jaminan. Jaminannya apa? Yaitu Yohanes 5:24 itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang dan tidak turut dihukum.
Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Sudah, tema-tema lepas tema sudah kita mengajaknya untuk melangkah, untuk berprogres, untuk mengadakan satu kegerakan, untuk mengadakan satu perpindahan. Dari satu ke dunia kehidupan orang mati, kita dipindahkan satu kehidupan orang hidup. Di situ sangat jelas. Dan ketika kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, kita tidak akan dihukum seperti mereka yang tidak melakukan firman Tuhan. Mari Bapak Saudara gunakan waktu yang ada ini. Kesempatan yang Tuhan beri ini. Layanilah Tuhan dengan sepenuh hati. Bukan sekedar menambah jam pelayanan. Nah, tapi tingkatkan kualitas pelayanan. Lalu bagaimana untuk meningkatkan kualitas pelayanan? Yaitu yang pertama, ketika kita diberi kesempatan di dalam melayani Tuhan, jangan agenda manusia daging kita muncul. Atau jangan ada agenda-agenda lain. Atau ada motivasi lain, cari untung, ingin dipuji sesama manusia. Kalau memiliki sifat seperti itu, tidak ada artinya melayani Tuhan. Ya. Lalu yang kedua, ketika kita masih beri waktu kesempatan untuk melayani Tuhan, layanilah dengan segenap sepenuh hatimu. Layani dengan sungguh-sungguh. Layani jangan sampai dengan bersungut-sungut. Aku meneh. Musiknya aku terus. Ora ono sing ganteni. Sing jogosan ya terus aku ora ono sing ganteni. Mari Bapak Saudara mengucap syukur kalau ada yang tidak ada nganteni. Artinya dipakai Tuhan. Bendarane aku terus sampai mati. Amin. Itu upahmu besar di Filipi pasal 2 ayat 14-15. Filipi pasal 2 ayat 14 dan 15. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Amin. Nanggana amin, ngoneng omah ngerundel. Oh, Pak, aku ndak ada sing nganteni, Pak. Aku meneh. Sing resik terus. Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam Filipi pasal 2 ini jelas. Ketika kita melakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah itu bisa katakan ngeyel, dablek, ngeyel, berbantah-bantah, dikandani, gugu karepe dhewe dan sebagainya, malah ajak adu argumentasi dan sebagainya. Janganlah. Melayani Tuhan itu harus tulus. Melayani Tuhan itu dari hati. Nek masih ada sungut-sungut, masih berbantah-bantahan, tidak usah melayani Tuhan. Karena hasilnya kurang baik. Hasilnya tidak ada. Dengan tujuan apa? Ketika kita diingatkan supaya melayani Tuhan dengan sungguh hati dan tidak bersungut-sungut, tidak berbantah-bantah, supaya kita tidak bercela di hadapan Tuhan. Supaya kita tidak beraib.
bukan aib itu nanti endingnya raib. Aib itu apa toh? Ketidakbenaran. Raib itu serno, hilang. Wes. Di situ dikatakan di ayat 15 supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang saat ini. Ini zaman akhir. Zaman edan. Banyak orang edan yang edan. Gugu karepe dhewe. Mlaku guyu-guyu padahal ora edan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Di tengah-tengah angkatan yang bengkok ini, di tengah-tengah angkatan banyak gonjang-ganjingnya manusia kebingungan, tetapi ketika kita melakukan sesuai kebenaran firman Tuhan, kita akan bercahaya. Kita akan bercahaya bagaikan bintang-bintang. Bintang itu adanya di malam hari. Kehidupan manusia di luar Tuhan banyak sekali mengalami kegelapan mata, kegelapan hati. Namun ketika kita ini sudah dibentuk kita masuk dalam kegerakan Tuhan, kita akan menjadi bersinar. Yang ketiga, untuk kita boleh mengerjakan. Mohon kepada Roh Kudus sebelum melayani Tuhan. Mintalah pengurapan Roh Kudus sebelum melayani Tuhan, maka Dia akan memberikan kuasa. Ya. Sungguh ketika kita mengerjakan dan melakukan kegerakan-kegerakan Tuhan yang baru dan menghidupinya, maka kita akan menjadi berkat. Baik di dalam kehidupan keluarga, baik di dalam setiap pekerjaan, baik dimanapun kita boleh berada dan kita tinggal, kita akan menjadi berkat. Amin. Kolose pasal 3 ayat 23-24. Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Amin. Kita hamba. Hamba itu melakukan apa yang ditugaskan Tuannya. Ketika kita melakukan tugas seperti apa yang ditugaskan Tuhan kita, dengan taat, dengan setia, dengan lebih sungguh-sungguh, ketika Tuhan itu hendak menuntun kita, mengajar kita, membimbing kita, mengarahkan kita, ada tujuannya. Supaya kita juga seperti apa yang Dia lakukan, Dia kerjakan, kita juga dipakai, diberi kuasa untuk menuntun orang-orang saudara-saudara kita yang hidup dalam kegelapan. Ya. Maka di situ katakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kerjakan dari dalam hati yang sungguh. Ya. Maka saya yakin dan percaya Tuhan itu Tuhan yang sangat-sangat peduli. Tuhan yang sangat-sangat mengerti. Ketika kita, apapun yang kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, saya yakin banyak hal ini. Kesaksian lepas kesaksian banyak. Dan kita kelak akan mendapatkan bagian upahnya. Ya, upah. Ketika kita hidup di dalam dunia itu melakukan sesuatu yang terbaik, yang baik, seturut dengan kegerakan-gerakan Tuhan, kita kelak akan terima upah dari Kristus Tuhan.
ya, kita akan dibawanya. Di mana dia berada, kita pun akan berada di sana. Jangan sampai di pedurungan aja. Ya, jangan sampai di alas tua, sawah besar, jangan. Pindah tempat. Di mana dia berada, kita pun berada. Amin. Mari kita rindu. Hati kita untuk dipulihkan. Hati yang belum bisa mengasihi, kita mengasihi. Hati yang belum bisa mengampuni, kita mengampuni. Pikiran-pikiran jahat kita buang. Segala perilaku yang tidak benar sekarang berubah. Supaya kita diberkati Tuhan. Supaya hidup kita hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari, Bapak Saudara, kita akan naikkan satu pujian. Nomor 4, pulihkan.